Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi kelas pelatihan screening saham swing pendek STS 5 di tanggal 16 Februari hari Minggu, teman-teman ya. Jangan sampai kelewatan karena ini hanya terbatas untuk 10 orang aja. Nah, teman-teman akan dapat rumus-rumus ini ya, atau lihat video di atas untuk lebih detailnya, teman-teman ya. Rumus-rumus Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini. Nah, ini adalah rumus swing, teman-teman. Kita akan bedah cara saya untuk dapat stock pick saham. Nah, pakai rumus ini teman-teman, kita akan bedah nanti di kelasnya di tanggal 16, teman-teman. Selain teman-teman akan dapat rumus-rumus swing yang bisa dipakai seumur hidup, teman-teman akan dapat bonus ya, cara menghitung harga wajar. Harga wajar BRI adalah 3.835. Nah, kemarin sempat nyentuh di sini ya, guys ya. Jadi, rumus ini sangat penting untuk dikombinasikan dengan metode swing tersebut, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tanya-tanya, langsung chat saya aja, kontak ada di deskripsi. Lebih jelasnya lihat video di atas, dan kita lanjut ke videonya, teman-teman. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas sahamnya Pak PP, atau bisa dibilang saham Konglo. Jadi, baru-baru ini ya, ini yang terbaru, yaitu muncul namanya itu aliran ya, aliran konglomologi. Nah, kalau zaman dulu itu aliran fundamental, guys. Terus ada aliran, foreign flow. Nah, terus yang terakhir, aliran konglomologi. Nah, konglomologi itu belakangan ini itu dianggap yang paling powerful, ya kan? Karena ya namanya fundamental is dead, ya. Saham-saham fundamental kan beberapa bulan ke belakang kan cenderung turun ya. Saham-saham yang berfundamental bagus tuh cenderung turun, makanya orang-orang tuh ngomong fundamental is dead. Nah, terus mereka pada mengeluh-elukan atau mengagung-agungkan konglomologi, yaitu saham-saham konglomerat gitu ya. Kita trading atau investasi di saham-saham milik konglomerat. Nah, hari ini guys ya, konglomologi gantian is dead ya. Konglomologi jadi konglomelarat. Nah, itu guys ya. Jadi istilahnya kayak gini guys. Jadi nggak ada selamanya aliran atau ilmu itu akan relevan di setiap waktu atau setiap saat. Jadi teman-teman sebagai trader atau investor atau swing trader lah, itu tetap harus belajar, tetap harus istilahnya itu mengimprove ilmu. Jadi ya kita jangan belajar fundamental doang, kita jangan belajar foreign flow doang, kita jangan belajar saham-saham konglomerat doang, dan apalah alirannya, teman-teman harus istilahnya itu belajar mengikuti perkembangan, dan kalau bisa sih tahu ilmu semua kayak gitu. Jadi biasanya kita bisa cari atau aliran itu sesuai dengan market saat ini kayak gitu guys ya. Seperti itu guys ya. Dan ini fakta nih guys. Saham konglomerat hari ini semuanya konglomerat gitu ya. Turun semua guys, dan bareng-bareng. Nah, penyebabnya apa teman-teman ya? Ya, penyebabnya ini yaitu saham brand, teman-teman. Kok brand? Saham grup PP ya, saham grup PP itu nggak masuk indeks MSCI ya, guys ya. Jadi nggak masuk indeks terancam gagal masuk MSCI. Jadi istilahnya MSCI itu nggak ngelirik ya grupnya saham grup PP untuk masuk ke indeks mereka. Itu Brand, Cuan, dan Petro. Nah, kita lihat di sini teman-teman, untuk Brand, Cuan, dan Petro hari ini ya, Petro ARB. Brand ARB, Cuan, mana Cuan guys? Kita order book bentar. Nah, kita Cuan, ARB kah Cuan? ARB juga ya, hampir. ARB belum nih, ARB. ARB semua teman-teman loh. Kenapa? Kenapa kok saham-saham yang enggak jadi masuk MSCI itu ARB? Kayak gini guys penjelasannya. Saya kan kasih penjelasan secara singkat. Saham brand ya, kita lihat sini, saham brand, Cuan, Petro, teman-teman lihat fundamentalnya. Ini udah sering banget kita bahas ya. Mereka itu saham dengan fundamental yang sangat premium, istilahnya mahal banget kayak gitu. Nah, jadi apa yang ditunggu dari saham ini? Yaitu indeks MSCI guys. Karena kalau kita ngomong, saya beli brand, saya beli Cuan, saya beli Petro, nunggu dividennya, itu nggak relevan, nggak masuk akal. Karena dividennya sangat kecil, karena harganya udah sangat tinggi. Sebenarnya kalau brand, Cuan, atau Petro ini harganya wajar, mungkin dividennya akan gede ya, kayak PTBA, kayak Adaro, maybe seperti itu.
Cuman karena mereka sahamnya udah premium sekali, jadi dividennya kelihatan jadi kecil kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang nyimpen brand Cuan atau Petro itu ngomong mau ngandelin dividennya, nah itu aneh karena sangat kecil ya kayak gitu. Jadi istilahnya nggak relevan kalau teman-teman ngehold saham ini untuk dapat dividen. Terus yang kedua nih, kalau misalnya ada orang yang bilang nyimpen saham brand Cuan Petro kayak gitu guys ya, itu ngomongnya buat investasi, mau nyari capital gain-nya, itu juga nggak relevan juga. Kenapa? Karena harganya udah sangat mahal. Biasanya kalau orang mau investasi itu kan beli di harga murah, jual di harga wajar, atau jual di harga mahal seperti itu. Nah kalau awalnya udah mahal, nggak masuk akal kayak gitu guys. Jadi alasannya cuman yang ketiga, yaitu saham ini adalah saham punya konglomerat dan akan digoreng terus. Jadi istilahnya kalau orang-orang yang semen saham brand Cuan dan Petro itu pasti ngarepnya digoreng, ya, digoreng ngarepnya, bukan dapat capital gain dari kenaikan kenaikan harga dari harga murah ke wajar, atau nyimpen saham ini karena mau ambil dividen, itu nggak mungkin. Nah, paling kemungkinan yang ketiga adalah yang digoreng. Jadi berharap digoreng lagi, sampai digoreng. Kayak gitu guys ya, pokoknya harapannya kayak gitu. Orang-orang nyimpen ketiga saham ini, atau saham-saham Pak PP lah, seperti itu. Nah, untuk menggoreng saham, itu kan pasti ada alasannya dong. Nah, alasannya apa? Ya tadinya guys, brand Cuan Petro dan saham-saham Pak PP lain itu akan kemungkinan besar nih di tahun 2025 masuk MSCI. Gitu guys, jadi ada bandar mungkin yang ngegoreng, oh ini kemungkinan saham ini akan masuk MSCI ini. Ini setelah masuk MSCI, akan masuk ke listnya misalnya JP Morgan atau perusahaan-perusahaan di luar sana teman-teman ya. Nah nanti mereka orang-orang luar itu akan melihat sahamnya kayak gitu. Kalau biasanya orang luar negeri itu ngejual atau ngebeli sahamnya itu masih sangat erat kaitannya dengan MSCI teman-teman. Biasanya kalau MSCI ini, kok MSCI ya? MSCI ya bener ya, MSCI. Ya kalau MSCI ini, kalau mereka masukin saham baru, biasanya orang-orang luar akan notice. Orang luar negeri asing, guys. Oh, misalnya MSCI masukin brand. Nah, nanti orang-orang luar pada beli. Beli-beli. Jadi istilahnya akan nambah investor gede lagi yang nge-HK. Jadi sahamnya akan naik kayak gitu. Nah, harapannya kan seperti itu. Nah, tapi ternyata nggak jadi. Nah, berarti orang-orang yang udah ngakumulasi sejak lama, ya mereka ngejual, ngebuang barangnya. Seperti itu guys. Karena ya apa sih yang mau ditunggu? Dividen juga nggak bisa. Mau nunggu dari murah ke mahal nggak bisa. Orang awalnya udah mahal kayak gitu guys ya. Jadi istilahnya ya cuma MSCI gitu ya untuk awalnya penopangnya. Tapi gara-gara MSCI-nya gagal ya mereka jadinya keluar seperti itu guys. Nah, tapi gimana guys ya untuk kedepannya dari ketiga saham ini? Memang untuk saat ini beritanya lagi hangat. Tadi juga beritanya guys ya, bahwa mereka nggak jadi, atau grup PP ini, saham-saham grup PP itu nggak jadi masuk MSCI. Jadi orang-orang asing nggak jadi beli sahamnya, kayak gitu guys ya. Bahasa seperti itu singkatnya. Kalau brand Cuan Petro nggak jadi masuk MSCI, berarti asingnya nggak jadi beli. Bahasanya seperti itu. Jadi para investor lama atau bandar-bandar yang udah lama beli, yang mereka ngejual sekarang gitu ya. Karena ya nggak ada yang mau beli nantinya. Karena asingnya nggak jadi beli, karena nggak jadi masuk indeks ini. Seperti itu. Jadi sahamnya turun ARB kayak gitu guys. Jadi ini ya kayak gitu. Alasannya, alurnya seperti itu teman-teman. Dan untuk kedepannya gimana guys? Nah, saya akan kasih tahu faktanya teman-teman di sini. Nah, dilihat ARB untuk saat ini merah semua. Jadi teman-teman yang nyimpen kelima saham ini pasti lagi stres berat. Ini lebih berat daripada nyimpen saham BRI atau Mandiri. Saya yakin. Mungkin kalau yang nyimpen Bank Mandiri, kemarin Bank Mandiri kan minus ya. Minus 9% ya. Kemarin Bank Mandiri BMRI minus 9%. Mungkin kalau yang udah sejak lama ya mungkin minusnya 15%, 10%-an lah kayak gitu. Nah, itu masih lebih tenang daripada ini. Masa sehari turun 20%, 25% kan? Ya gitulah pokoknya ya. Pasti lebih orang-orang yang nyimpen BRI Mandiri pasti lebih bersyukur daripada yang nyimpen saham ini kayak gitu untuk saat ini loh teman-teman ya, kayak gitu guys ya. Ini mungkin kemarin orang yang menganut paham konglomerologi ketawa tuh ya, ketawa sama orang-orang yang bermazhab
fundamental. Fundamental is dead. Lu minus lu, sahamnya minus semua gitu ya. Nah, sekarang gantian, Bos. Lebih parah ini. Konglomerologi, guys. Kayak gitu ya, guys ya. Nah, terus kedepannya saham ini gimana? Nah, ini pertanyaannya teman-teman. Karena kita netral, ya kalau saya sih netral. Saya bukan konglomerologi, saya bukan aliran fundamental juga, saya bukan aliran foreign flow. Saya ngambil semua. Saya ngambil semua ilmu yang relevan aja kayak gitu. Jadi kedepannya gimana untuk saham-saham ini? Kedepannya guys, ini tetap bagus. Kenapa? Saya masih percaya bahwa saham ini akan naik lagi. Saham-saham ini ya. Orang yang kaya, asal dia nggak ada kasus, ya pasti dia bisa naikin sahamnya lagi. Pak PP nggak ada kasus toh, dia nggak ada di penjara lah apa kayak yang zaman dulu ya siapa namanya? Bencok ya. Teman-teman kenal Bencok nggak? Atau pernah denger Bencok? Bencokro dulu. Nah itu kan saham-sahamnya juga digoreng. Cuman gara-gara dia kasus di penjara jadi ya mati gitu. Tapi kalau Pak PP kan masih ada kan nggak di penjara. Nah kalau seperti itu Pak PP aman, nggak di penjara. Saya yakin ini bakal naik lagi. Cuman kapannya ya sabar dulu, teman-teman. Nah, ini kesempatan nih bagi teman-teman yang belum punya malahan ya. Kita lihat brand di sini, guys. Brand tuh sempat juga keluar dari MSCI, guys, di sini. Tuh. Ya, ini sempat keluar. Jret. Turun ARW berkali-kali. Ya, guys ya. Nah, waktu itu FCA apa nih? Saya lupa di sini, teman-teman. Ya, terus di sini naik lagi. Turun, naik lagi. Brand juga akan seperti itu, guys. Nah, indikasinya adalah brand ya. Kalau misalnya brand ini misalnya turun besok turun lagi, ya nggak apa-apa. Dia liatin dulu aja. Kalau masih ARB, liatin. Jangan masuk, jangan cicil, teman-teman. Ya, kayak brand ini jangan cicil. Nah, belinya pas kapan? Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman. ARB biarin aja ARB. Nah, kalau udah seperti ini, nah ini teman-teman bisa mulai trading. Kayak gitu ya. Kelihatan ya? Nah, kalau udah seperti ini, nah teman-teman bisa mulai trading. Kayak gitu. Nah, selama dia masih ARB biarin. Selama brand masih ARB, teman-teman jangan masuk saham PP yang lain juga. Kayak gitu, guys ya. Nah, ini saya kasih tahu aja. Ya, sebelum kalau misalnya brand udah berhenti ARB dan udah ada akumulasi, teman-teman, nah teman-teman bisa beli brand atau saham PP yang lain. Nah, ini selama kalau brand masih ARB jangan dimasukin. Sampai manakah ARB-nya? Ya, saya nggak tahu, teman-teman ya. Mau ARB sekali lagi atau 2 kali lagi, saya nggak tahu. Pokoknya sebagai investor retail yang kita nggak punya saham PP, tunggu aja. Kayak gitu, guys ya. Tunggu aja dulu, sabar. Ya. Terus kalau yang udah nyangkut gimana ya? Kalau nyangkut ya nggak tahu, guys ya. Nikmati aja dulu kalau ya udah nyangkut, teman-teman. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.